Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sudah pukul 12 lewatnya 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kami hadir pendengar dalam program Seruit, Siang Seru Inspirasi Teman, spesial pemilu ya. Yang pastinya kali ini kami akan berbincang-bincang dengan narasumber kami, Bapak Gistiawan SHMH. Beliau adalah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Lampung. Baik, selamat siang Pak Gistiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat, tapi ya. memang agak pilek-pilek dikit ya. Dikit lah. Cuaca mungkin Pak Cuaca ya. mungkin ya. Oke, siang hari ini Pak Gistiawan kita akan membahas terkait strategi pengawas cegah pelanggaran pemilu di tahun 2024 ya. Oke. Karena tentunya yang kita ketahui bahwa di bulan Februari, tepatnya di tanggal 14 Februari, kita akan merayakan pesta demokrasi, yaitu memilih calon-calon pemimpin kita di 5 tahun ke depan ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Dan pendengar, kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan bergabung di 0721269720 atau juga Anda bisa bergabung bersama kami di layanan WhatsApp di 0811 7252 909. Dan Pak, kalau terkait dengan topik kita strategi pengawas cegah pelanggaran pemilu di tahun 2024. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, apa yang dimaksud dengan pencegahan pelanggaran pemilu ini Pak? Silakan. Oke, terima kasih Ibu dan selamat siang para pendengar Radio Republik Indonesia di seluruh Provinsi Lampung yang berada di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Terkait dengan Pesta Demokrasi, sebentar lagi kita akan ikuti bersama apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terkait dengan demokrasi, bahwa demokrasi itu adalah sarana prasarana kedaulatan rakyat yang dilakukan dengan cara pemilihan umum, dilaksanakan selama 5 tahun sekali untuk memilih pemimpinnya, baik presiden dan wakil presiden maupun wakil rakyat, yaitu DPR RI, DPRD Kabupaten Provinsi dan Kabupaten Kota, serta Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kemudian amanah ini juga makna demokrasinya memang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mari sama-sama kita pesta demokrasi, riang dan gembira melaksanakan demokrasi khususnya di pemilu di Provinsi Lampung. Nah, kemudian bagaimana kemudian tugas-tugas Bawaslu khususnya Provinsi Lampung terkait dengan makna implementasi pencegahan untuk meminimalisir sebuah pelanggaran dalam tataran pelaksanaan tahapan pemilu khususnya di Provinsi Lampung. Nah, sampai hari ini bahwa kita semua ketahui bahwa belum adanya calon, baru ada calon itu adalah partai politik ya yang sudah ditetapkan. Nah, tetapi untuk calon presiden, kemudian DPD dan DPRD provinsi, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota, hari ini masih tahapan DCS. Jadi ke depan itu setelah DCS maka dia akan ditetapkan sebagai calon tetap. Nah, tahapannya setelah ditetapkan sebagai calon tetap, tentunya seluruh peserta pemilu itu mengikuti tahapan berikutnya, yaitu tahapan kampanye. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati pun dimanapun berada, bahwa hari ini Bawaslu Provinsi sudah mengedepankan apa yang diamanahkan oleh Prase Pasal 97 terkait dengan pencegahan untuk penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, terutama menghadapi daftar calon tetap yang nanti ke depan akan ditetapkan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam tataran mengimplementasikan Prase Pasal pencegahan itu, sampai hari ini kita sudah menginstruksikan kepada jajaran kita
khususnya di kabupaten kota di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Yang pertama untuk melakukan koordinasi dengan peserta pemilu yaitu partai politik. Nah, dengan cara apa? Yang pertama dengan cara silaturahmi. Koordinasi baik mendatangi maupun mengundang pengurus partai politik sebagai peserta pemilu yang hari ini kepada di kabupaten kota. Nah, kemudian setelah berkoordinasi memberikan surat himbauan. Memberikan surat himbauan terkait hal-hal yang ke depan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi menyamakan persepsi sesungguhnya antara Bawaslu dan penyelenggara dengan peserta pemilu terkait dengan mengikuti tahapan pemilu ini dengan tunduk patuh terhadap aturan yang mengaturnya. Bahwa sesungguhnya baik dia penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu payung hukumnya sama. Yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017. Yang berbeda itu hanya tugas dan kewenangannya. Nah, oleh karenanya, bagaimana agar semuanya bisa berjalan dan taat terhadap prase pasar yang mengatur pada posisinya masing-masing, baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, tentunya dengan cara berkoordinasi. Menyamakan persepsi terkait implementasi prase pasar sehingga ke depan tidak ada sebuah pelanggaran yang signifikan baik dilakukan oleh orang per orang yang mengikuti bakal calon anggota DPRD yang notabene yang di bawah naungan partai politik. Karena setiap orang per orang kecuali calon DPD tidak serta-merta bisa mencalonkan dirinya kecuali melalui partai politik. Maka disebutkan di situ bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik, presiden dan wakil presiden, serta DPD. Kalau misalnya melalui independen bisa nggak itu, Pak? Ya independen itu ya DPD. DPD. Untuk pemilu ya. Nah, berbeda kalau nanti pilkada atau pemilihan. Dia payung hukumnya itu adalah Undang-Undang 10 2016. Dan nanti di situ selain pesertanya itu adalah berasal dari partai politik, nanti bisa dari independen untuk pilkada ya. Nah, karena hari ini kita masih tahapan pemilu, maka kita konsentrasi kita bagaimana menjalankan perintah Undang-Undang 7 tahun 2017. Begitu, Ibu. Baik. Bapak, kalau misalnya kita bercerita pengalaman ya, atau pelajaran berharga, kalau misalnya di pemilu sebelumnya itu mungkin ini bisa menjadi landasan dan juga merancang strategi untuk mencegah pelanggaran. Nah, itu apa saja pengalaman yang paling berharga yang didapat gitu kalau di tahun sebelumnya gitu. Baik, terima kasih Ibu dan seluruh pendengar RRI bahwa 2019 itu saya masih di Bawaslu Kota Bandar Lampung. Artinya wilayah kerja saya waktu itu adalah di Kota Bandar Lampung. Memang kalau bicara di Kota Bandar Lampung waktu 2019 itu, ya pelanggarannya nggak terlalu signifikan ya, hanya terkait dengan yang biasa yang sudah bukan hanya di Lampung, tapi pelanggaran itu kalau kita melihat hari ini trennya di seluruh Indonesia lah ya, terkait dengan pertama. Bahwa tempat pemasangan alat sosialisasi ya, karena hari ini belum ada calon. Nah, kadang-kadang kan teman-teman bacalek ini ataupun partai politik di sananya, kadang-kadang mungkin absen terkait ada hal yang tidak boleh dipakai sebagai alat untuk menempelkan alat sosialisasi. Misalnya yang tidak dibolehkan oleh undang-undang itu kan di tiang listrik, kemudian di pohon, kemudian di pasos dan pasum, misalnya di sekolahan dan kemudian masjid. Nah, ini trennya memang
banyak yang seperti itu. Iya. Nah, banyak yang melanggar ya Pak ya. Ya, tapi ini kan harapannya memang dengan cara berkoordinasi kemudian bersilaturahmi dengan peserta pemilu tadi itu. Tentunya harapan pengawas pemilu itu peserta pemilu itu juga harus memberikan edukasi. Kemudian memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Terkait dengan oh ya ini boleh, ini yang tidak boleh, sehingga pembelajaran yang diberikan edukasi oleh partai politik, kemudian pendidikan politik oleh partai politik itu juga bisa harus jalan. Karena kita lihat kan banyak betul sampai hari ini kita sudah per kemarin kita tetap melakukan instruksi sebagaimana arahan dari Bawaslu Republik Indonesia untuk menginstruksikan kepada seluruh Bawaslu Kabupaten Kota untuk memberikan himbauan kepada seluruh partai politik yang berada di Kabupaten Kota untuk menertibkan tempat-tempat alat peraga sosialisasi tadi itu agar sesuai pada tempatnya, tidak melanggar di tiang listrik, kemudian pohon, kemudian alat pasos dan pasun. Nah, tetapi kita himbauan ini Ibu sesuai dengan arahan Bawaslu Republik Indonesia kita lakukan dengan cara preventif. Artinya mengedepankan pencegahan sehingga teman-teman himbauan untuk teman-teman partai politik itu ketika ini mereka sudah mengetahui oh ya ini salah loh tempatnya. Nah, dengan sadar diri, harapannya dengan sadar diri, oh ya digeser saja. Digeser saja sehingga juga masyarakat melihat oh iya ini udah betul tempatnya ini. Nah, atau yang paling sip itu sebenarnya di depan rumah warga. Depan warga, tapi ada syarat dan ketentuannya harus seizin yang punya rumah. Ya, benar. Ya kan? Harus seizin yang punya rumah. Nah, inilah yang kita hari ini lakukan kepada Bawaslu Kabupaten Kota terkait untuk himbauan kepada seluruh peserta pemilu yaitu partai politik yang notabene di dalamnya bakal calon legislatif. Tapi untuk saat ini kan belum ada ya tahapan yang untuk bakal calon ini yang sudah bisa menempelkan foto atau gambarnya di pamflet ataupun di tembok ataupun juga yang sering melanggar yang di tiang listrik seperti itu belum masuk ke tahapan itu ya Bapak ya? Ya hari ini sebenarnya kalau untuk peserta pemilu yang calon legislatif bakal calon itu ya yang sebentar lagi ditetapkan sebagai calon tetap. Itu memang hari ini waktunya bersosialisasi. Baru bersosialisasi. Bersosialisasi. Nah, boleh-boleh saja, monggo saja. Tapi tolong jangan di tempat-tempat yang tidak dibolehkan. Nah, hari ini kan memang kalau di provinsi kemudian pemerintah daerah khususnya di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota itu ada namanya Perda tentang keindahan. Nah, hari ini kita mendorong untuk Bawaslu Kabupaten Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan menertibkan ini tempatnya nggak pas gitu, nggak mengedukasi gitu ya. Nah, sehingga untuk kelihatan keindahan dan tertibnya ini nggak sip, nggak bagus gitu. Nah ini kewenangannya untuk menertibkan, mencopot dan seterusnya. Ini kan kita menghimbau kepada pemerintah daerah melalui Satpol PP. Nah, gitu Ibu. Ya, kalaupun ada sanksi tidak Pak ketika bacalek ini melakukan pelanggaran gitu dengan menempelkan foto ataupun di tempat-tempat yang memang itu dilarang gitu. Nah, kalau kita mau bicara pelanggaran, memang pelanggaran pemilu itu hari ini kan pelanggaran pemilu itu bisa diberikan atau dimasukkan di dalam pasal pelanggaran ketika dia sudah ditetapkan sebagai calon. Nah, hari ini baik presiden maupun wakil presiden, kemudian bakal calon anggota legislatif belum ada calonnya. Nah, makanya
kita konsentrasinya hari ini adalah memberikan himbauan, memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian kepada partai politik. Monggo. Nah, kita ayo bareng-bareng mengikuti pesta demokrasi ini dengan mengedukasi masyarakat agar tetap riang dan gembira, tetapi tempat sosialisasinya yang dibolehkan nih oleh undang-undang. Nah, kemudian masyarakat juga melihat juga indah, kemudian tidak melanggar perda tentang ketertiban dan keamanan, kenyamanan, ya gitu. Gitu Ibu. Oke, baik. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan bergabung di 0721 269 720 atau juga Anda bisa bergabung di layanan WhatsApp di 0811 7252 909 ya. Dalam program Seruit kali ini topik kita tentang strategi pengawas cegah pelanggaran pemilu di tahun 2024 ya. Silakan Anda bergabung layanan telepon dan WhatsApp kami ya. Sampai dengan pukul 13 kami tunggu Anda pendengar. Mungkin ada yang ditanyakan seputar topik kita yang kami suguhkan pada kesempatan siang hari ini. Nah Bapak, kalau dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu, apa peran dan tanggung jawab koordinator divisi sendiri ya dalam penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi Lampung? Oke. Jadi hari ini memang khususnya divisi penyelesaian sengketa lagi giat-giatnya untuk memberikan informasi, kemudian koordinasi kepada supervisi kepada seluruh Bawaslu Kabupaten Kota untuk untuk mereka Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan koordinasi dengan peserta pemilu, menghadapi ditetapkannya daftar calon tetap. Pertama, tahapan ini kan DCS ini kan lokus deliktinya ini masih di tangan partai politik. Baik dia mengganti calonnya ataupun memperbaiki. Kita angkat dulu telepon sebelum nanti kita lanjutkan jawaban dari pertanyaan saya tadi. Kita angkat dulu. Halo, selamat siang RRI. Assalamualaikum. Halo, selamat siang RRI. Assalamualaikum. Halo. Selamat siang, RRI. Oke, terima kasih ya sudah mau bergabung. Tidak bersuara. Silakan Pak, lanjutkan Pak. Oke, jadi bahwa penyelesaian sengketa itu upaya sebuah divisi yang mengakomodir upaya hukum dari peserta pemilu. Ketika nanti tidak ditetapkan oleh KPU sebagai calon tetap. Sebagai calon tetap. Makanya kita melakukan pencegahan dulu nih kepada seluruh partai politik dan juga menginformasikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota untuk berkoordinasi dengan seluruh partai politik untuk tidak lain dan tidak bukan hari ini peran partai itu untuk baik dia memenuhi syarat dalam sebelum dia ditetapkan sebagai calon tetap nanti oleh KPU untuk berkoordinasi nih kepada KPU apa yang kurang dan seterusnya kan. Nah sehingga nanti mudah-mudahan tidak ada yang tidak ditetapkan oleh KPU. Nah sehingga potensi sengketanya itu tidak ada. Nah makanya kita sebagaimana diamanahkan oleh pasal 97 Undang-Undang 7 itu harus mengedepankan pencegahannya. Mengedepankan pencegahannya agar tidak ada pelanggaran, kemudian agar tidak ada sengketa yang dilakukan oleh peserta dengan penyelenggara pemilu atau KPU. Jadi gitu kita berusaha mencegah adanya pelanggaran tersebut ya. Karena kalau sudah ada pelanggaran pasti harus ada solusi yang harus kita berikan kepada mereka ya Pak Betul. Oke. Bapak, bagaimana Bawaslu Provinsi Lampung sendiri berencana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu serta bagaimana pula informasi tersebut akan dikelola dan ditindaklanjuti ini Bapak? Oke. Terima kasih Ibu. Memang ini kan
terkait dengan bagaimana si strategi Bawaslu untuk terutama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam konteks pengawasan partisipatif. Jadi memang ada program di Bawaslu itu untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kemudian mahasiswa, sampai di tingkat jajaran lurah dan desa, kelurahan dan desa. Harapannya bahwa masyarakat ini dan semua unsur ini peduli dengan pemilu, terutama peduli dengan mengawasi tahapan pemilu mulai dari lingkungannya, mulai dari lingkungan rumah, kemudian lingkungan RT-nya, kemudian naik ke lingkungan kelurahannya atau desa, kecamatan dan seterusnya. Nah, ini juga kita sudah lakukan edukasi ini kepada stakeholder yang seperti ini. Mudah-mudahan harapannya dengan minimnya personil pengawas ya. Nah, Ibu bisa bayangkan saja di provinsi ini 7 orang ya, dengan DPT hampir 10 juta ya. Nah, ini 9 juta, 9 sekian. Kemudian di kabupaten kota ada yang 5 dan ada yang 3. Yang notabene Kota Bandar Lampung aja misalnya hampir 700.000. Yang ngawasnya cuma 5 orang. Kemudian kecamatan itu rata ini cuma 3 orang. Yang notabene ada yang desa kelurahannya itu lebih dari 5 kelurahan atau desa, yang ngawasnya cuma 3 orang. Nah, kemudian di tingkat desa ataupun kelurahannya yang ngawasin cuma 1. Ada yang DPT 1 kelurahan itu ada yang sampai 6.000, yang ngawasin 1. Nah, bagaimana kemudian strategi pengawas pemilu? Strateginya adalah dengan berkoordinasi agar masyarakat ikut serta dalam konteks melakukan pengawasan partisipatif. Dengan cara apa? Jadi ketika ada melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung ada sebuah pelanggaran pemilu, nah harapan kita monggo silakan laporkan kepada seluruh jajaran kita. Tidak usah kemudian dari desa buru ke kota, itu kabupaten kota. Nah, di kelurahan ada atau di sekretariat Panwascam kita itu memang sudah kita buka seluruh di Provinsi Lampung ini kita buka posko pengaduan. Nah, makanya harapannya masyarakat bisa menjadikan tempat itu sebagai posko pengaduan itu untuk mendatangi kemudian berdiskusi dengan teman-teman pengawas ad hoc kita. Gitu Ibu. Baik, jadi memang masyarakat juga harus ikut berperan aktif ya dalam hal ini Pak ya, dalam mengawasi gitu jalan nanti pemilihan dan lain sebagainya ya. Jadi kalau terjadi pelanggaran pun masyarakat juga berhak untuk melaporkan hal tersebut ya kepada Bawaslu. Gitu. Sebagaimana dengan amanah undang-undang itu Bu, yang berhak melaporkan itu yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kemudian peserta pemilu, kemudian pemantau pemilu. Nah, jadi semua punya hak selagi dia warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, punya hak untuk turut serta mengawasi, serta melaporkan. Iya, baik ya. Jadi jangan diam saja apabila terjadi pelanggaran, apalagi itu dilihat di depan mata gitu. Kita hanya diam saja, lebih baik itu dilaporkan secara langsung gitu ya, supaya memang ada langsung penyelesaiannya di situ ya, Pak ya. Baik, pendengar belum siap kehilangan dari miliknya Steven Pasaribu tadi sudah hadir menemani Anda di siang hari ini ya. Mudah-mudahan Anda terhibur dan juga pendengar, kami masih dalam program Seruit yang Seru Inspirasi Teman spesial pemilu ya, masih dengan ngobrol dengan narasumber kami, ada Bapak Gistiawan SHMH, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Lampung ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan Anda bergabung di 0721269720 atau juga di WhatsApp kami pendengar di 081172529909 ya. Jangan terpana dengan suara merdunya Bapak Gistiawan. Saya ingat tadi sampai tidak bersuara ya Bapak. Oke, Bapak,
apa saja sih Pak sebenarnya kerjasama antara koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait ini seperti aparat kepolisian dalam rangka menjaga integritas pemilu ini Bapak? Silakan. Baik, jadi memang pemilu itu tidak bisa dilaksanakan atau tanggung jawabnya berada di penyelenggara pemilu saja. Yeah. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelenggara pemilu itu ada 3, yaitu ada KPU, ada Bawaslu, dan DKPP. Yeah. Dalam tataran pelaksanaannya tentunya ini ada tanggung jawab terkait dengan ketertiban dan keamanan pada tataran pelaksanaan tahapan pemilu. Itu kewenangannya ada di TNI dan Polri. Nah, kemudian kita mengimplementasikan. Sampai hari ini kita selalu berkoordinasi dengan pihak TNI, kemudian pihak Polri terkait dengan menyamakan persepsi pada tataran setiap tahapan pemilu. Sampai hari ini selalu kita lakukan koordinasi, dan juga bukan hanya di tataran provinsi, tetapi juga instruksi kemudian himbauan juga sudah dilakukan kepada seluruh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota agar melakukan hal yang sama kepada TNI dan Polri terkait dengan sukses tidaknya tahapan pemilu di daerahnya masing-masing. Karena bagaimanapun juga kita meyakini bahwa penyelenggara kemudian pihak TNI Polri paham dan taat aturannya bahwa porsi mereka di mana. Gitu. Kalau misalnya KPU ini mereka itu porsinya pada tataran teknis pelaksanaan. Kemudian Bawaslu-nya pada tataran pengawasan pelaksanaan semua tahapan. Nah, begitu juga pada DKPP. DKPP juga mengawasi orang penyelenggaranya, penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu-nya. Nah, TNI Polri ini memastikan, mereka juga memastikan bahwa pelaksanaan tahapan ini berjalan sesuai dengan rule jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, tataran mereka ini, wilayah mereka itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Misalnya gini, ke depan ini kan ada tahapan setelah dia ditetapkan sebagai calon. Nanti tahapan berikutnya itu adalah tahapan kampanye. Nah, di situ ada kewenangan pool sebenarnya TNI Polri agar materi-materi kampanye itu tidak keluar dari yang dibolehkan. Kan yang tidak dibolehkan ada unsur sara, kemudian ada unsur hoak, kemudian menjelek-jelekkan antar peserta sehingga akan menimbulkan gesekan kepada masyarakat. Nah, ini TNI dan Polri masuk di ruang ini. Nah, gitu. Baik, Bapak, untuk strategi dari koordinator divisi penyelesaian sengketa sendiri, ini dalam mendeteksi dini dan juga menangani potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama tahapan pemilu, seperti kampanye hitam atau juga politik uang. Ini bagaimana strategi dari Koordif ini, Pak? Baik, ini bukan hanya Koordif penyelesaian sengketa ya. Tapi lembaga pengawas pemilu secara kelembagaan, nah ini sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh Bawaslu RI, sudah beberapa kali mengeluarkan SE bahwa agar juga memberikan himbauan, kemudian edukasi kepada seluruh peserta pemilu agar menghindari terutama materi kampanyenya nanti agar tidak ada mengedepankan unsur hoaknya, kemudian unsur saranya, kemudian rasnya, gitu ya, sehingga ini akan menjadi sebuah pendidikan politik dari partai politik dan juga akan meminimalisir
sebuah gesekan terkait dengan ketertiban keamanan di tataran masyarakat bawah. Bagaimana kita ketahui bahwa demokrasi ini kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kita kan hanya melakukan penyelenggaranya saja di KPU, kemudian mengawasi tahapannya saja di Bawaslu. Ini semua, ayo kita sama-sama, baik penyelenggara, masyarakat, kemudian peserta pemilu, samakan persepsi kita, sehingga kata kuncinya sukses pemilu. Sukses pemilu. Nah, sukses pemilu kan ini kan artinya tahapannya berjalan sesuai dengan tahapannya, kemudian Bawaslu memastikan tidak ada buah pelanggaran, kemudian TNI Polri memastikan tidak ada sebuah gangguan ketertiban dan keamanan. Nah, ini yang yang menjadi kita kedepankan ya, dan tetap kita lakukan menjadi prioritas pertama. Baik. Terakhir Pak, bagaimana Kordif sendiri dalam penyelesaian sengketa ini akan menjaga agar proses penyelesaian sengketa pemilu itu berjalan transparan, kemudian adil dan juga akuntabel, sehingga integritas dan juga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu itu tetap terjaga, Pak. Silakan. Oke. Bahwa pemilu ini bukan hanya milik penyelenggara saja. Nah, itu kata kuncinya. Jadi pemilu tidak bisa ada tanpa adanya peserta pemilu. Nah, peserta pemilu itu adalah partai politik. Walaupun calon presiden dan wakil presiden juga nanti pesertanya itu tetap asalnya dari partai politik. Kemudian nanti ada perseorangan atau DPD. Nah, ini yang yang kita kedepankan, mainstream berpikirnya kita samakan. Artinya sukses demokrasi itu bisa berjalan, kemudian penyelenggara teknis KPU itu bisa melaksanakan tahapan teknisnya sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, kemudian Bawaslu juga melakukan hal yang sama, melakukan pengawasan di setiap tahapan. Kemudian peserta pemilu yaitu partai politik juga melakukan hal yang sama, mengikuti semua tahapan pemilu yang harus mereka ikuti. Nah, jadi kalau sama-sama, baik penyelenggara, peserta, konsentrasinya, kemudian alur, mekanisme, tata cara dan prosedurnya mengikuti semua alur yang ada di undang-undang, ya mudah-mudahan pelanggaran itu tidak akan terjadi. Harapannya Pak ke masyarakat terkait dengan pelanggaran pemilu ini, Pak. Silakan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa peran penting masyarakat itu menjadi kata kunci. Nah, jadi kalau misalnya banyak yang berharap bahwa penyelenggara kemudian itu harus berintegritas. Yes, nah, memang itu tujuan. Tetapi yang harus berintegritas itu tentunya karena kita penyelenggara itu tidak berdiri sendiri, tidak bisa dilaksanakan pemilu kalau tidak ada pesertanya. Nah, tentunya juga peserta juga harus berintegritas. Nah, kemudian masyarakat, peserta juga tidak bisa serta-merta menempatkan wakilnya menjadi pemenang pemilu dan seterusnya tanpa adanya masyarakat pemilih. Nah, oleh karenanya, selain penyelenggara kemudian peserta pemilu, masyarakat juga harus berintegritas, harus juga cerdas. Nah, ini komponen ini tidak bisa dikeluarkan dari pelaksanaan demokrasi. Nah, itu harapannya seperti itu ya. Baik Bapak, terima kasih sudah mau berbincang-bincang bersama kami dalam program Seruit kali ini ya, dengan topik kita tentang strategi pengawas cegah pelanggaran pemilu tahun 2024. Dan pendengar, demikian obrolan kita di program Seruit bersama narasumber kami Bapak Gistiawan SHMH, Koordif Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Lampung. Saya kebersamaan di program Seruit dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.